Ya, kembali di program khusus Rakyat Memilih. Saya Arif Adil dan rekan saya Indi Rahmawati akan memandu selama beberapa jam ke depan proses pencoblosan yang sudah dimulai oleh masing-masing pasangan, dan saat ini yang ada di layar kaca adalah pasangan bisa dikatakan nomor urut 02 ya. Ya. Layar sebelah kiri adalah tadi kita menyaksikan split 2 ya. Ya. Ada layar sebelah kiri dan juga tadi di kanan, tetapi sekarang secara full kita dapat menyaksikan calon wakil presiden nomor urut 02. Ya. Ini sedang melakukan pencoblosannya di dalam bilik suara. Saya bisa mungkin membaca pikiran. Saya tidak membaca pilihan Mbak Endang ya. Tapi saya bisa membaca pikiran masyarakat gitu. Apa iya sih? Nah, kan begitu. Ya kan ada dirinya mencoblos dirinya. Nah, kan begitu ya kan? Oke, ini juga sedang berusaha diwawancara oleh wartawan ya. Ini Pak Prabowo di kawasan kediamannya di Hambalang, Bogor. Kita dengarkan terlebih dahulu. Langsung ke sini. Tadi agendanya Pak setelah melakukan pencoblosan akan kemana nih Pak? Nanti kita kumpul ya Pak, tadi di katanya Kartanegara. sempat baca buku setelah sholat subuh, baca buku apa sih Kak? Gitu. Baca buku pokoknya. Seberapa optimis Pak memenangkan Pilpres di sini Pak, di TPS ini? Insya Allah, semua insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Tahun lalu kan menangnya di sini Insya telak Allah. banget Pak, tahun ini. Ya insya Allah. Bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia lah. Insya Allah. Ya. Bogor tahun lalu tuh 2014 65% Pak suara Bapak. Iya. Tahun ini targetnya Bogor berapa Pak? Oh, ya? 70%. Hah? Minimal. Berapa? Minimal 70%. Minimal 70%. Ya 75 lah. Oh iya. Pak, setelah ini agendanya di Kertanegara ada yang khusus nggak Pak? Nanti memantau quick count di sana. Ada agenda apa aja Pak? Ya kita nunggu kita mantau dari Kartanegara ya. Oke? Mas, sejauh ini laporan dari daerah-daerah gimana Pak? Kesiapan kader sendiri untuk mengawal? Ya insya Allah, ya. Semua nyaman ya Pak ya? Makasih Pak Prabowo. Pak Fadli. Dia ngomong tentang Ya, kita melihat aktivitas di dua tempat ini ya. Yang satu masih berada di bilik suara, yang satu sudah didengarkan tadi suaranya dan berusaha untuk diwawancara oleh jurnalis yang hadir di lokasi tempat TPS 02 tadi sudah melakukan ya? Ya, saya tidak tahu apakah Bu Endang dan Kang Kakak ya, namanya Kang Kakak jadinya begitu. Apakah tadi sudah membahas? Saya membayangkan gini. Kita tadi sebelum mendengar petikan wawancara Pak Prabowo ya, kita sudah melihat Sandiaga Uno dan keluarga dampingin istri berada di bilik suaranya begitu. Nah, usai pun juga Pak Prabowo diwawancarai, tampaknya ya artinya masih usai diwawancarai tadi Oke. begitu, Sandi dan istri masih juga di bilik suara gitu loh. Jadi ini saya ke mana ya? Mungkin ke Bu Endang dulu lah. Mungkin kita komentari sedikit Bu. Kertas suara di DKI kan ada 4 ya? juga kita. Iya kan? Iya betul. Kita mix and match aja kalau gitu. Nah, ini kan ada 4 surat suara. Kalau di luar Jakarta ada 5. 5 ya. Ini belum selesai juga loh. Iya. Ini. Nah, ini akan menjadi kendala nggak di lapangan? Oh iya. Atau seperti apa? Mungkin Bu Iya. Endang nanti bisa ditambahkan oleh Iya. Kang Kakak mungkin. Memang kalau kita perhatikan ya dengan jumlah partai politik yang cukup banyak, Ya. ada 16 partai politik, kemudian ada 5 surat suara, kemudian dari partai politik itu seluruh calon tercantum dengan 100% di setiap dapil Ya. sesuai dengan jumlah kursi yang diberikan dapil. Memang surat suaranya demikian besar. Dalam sosialisasi yang saya lakukan, Pengalaman 2014 ya? bukan Sekarang ini juga? sekarang ini gitu, saya sosialisasi di tingkat RW, di kampus, di beberapa tempat pemilih perempuan gitu ya. Itu mereka masih sangat bingung. Satu, kebingungan ketika mereka mau memilih. Memilih itu mereka tidak kenal dengan jumlah caleg yang sedemikian banyak. Oke. Jadi khawatir saya selalu bilang bahwa ketika masuk ke bilik Itu sudah harus punya preferensi. harus punya preferensi. Jangan milih di situ. Jangan Jangan milih di di situ. situ. Nah, Oke. kekhawatiran kita adalah banyak masyarakat yang kemudian baru nyari-nyari dengan surat suara yang sedemikian besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kan? Simulasi itu bisa lebih dari 5 menit itu kita 5 sampai 7. 5 sampai 7 menit. Itu gitu. simulasi Itu ya? satu orang. Simulasi satu Iya, orang. simulasi.
Makanya kita selalu, saya dalam Satu TPS itu kan 300 ya, rata-rata iya 300. 300 kali 5 termasuk ya mungkin Karena kan biliknya ya juga banyak. biliknya ada 2 Iya. atau 3 gitu ya. Nah ini yang Rata-rata menjadi 4 persoalan. Heeh. Oke, Menjadi sekarang persoalan sebetulnya belum kita. terlambat ya Bu ya, masih jam 8.12. Iya. Jadi untuk yang belum sempat masuk ke bilik bisa cari-cari dulu Nah, sekarang gitu ya. itulah sebenarnya di dalam di dalam TPS itu Iya. KPPS harus mencantumkan daftar nama calon, baik calon DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD maupun presiden kan, Iya. sehingga sebelum masuk itu dilihat dulu. Nah, saya memang sarankan ketika Anda tidak punya pilihan terhadap calon, coblos partainya. Oke. Itu yang memang lebih mudah ya, lebih mudah meskipun itu sebenarnya berbeda dengan proporsional terbuka Tapi ya. katanya juga kalau misalnya Jawa Barat ada semangat polemiknya proporsional juga terbuka. tuh Bu Kenapa? Endang, ya kan katanya ada untung rugi kan gitu ibaratnya ya. Untuk Bener nggak sih Kang Kakak gitu kalau Iya, misalnya coblos memang partai gitu? ada untung ruginya juga. Bener kan ya? Iya. Karena ini yang beredar di Iya. sosial media, Iya. obrolan Tapi perbincangan di mudah-mudahan ya artinya bahwa yang paling penting bagaimana rakyat bisa memberikan preferensi Dah, itu aja. representasinya. Iya. Daripada dibiarkan kosong tidak dicoblos Iya, begitu ya. tidak coblos. Lebih baik pilih partainya saja kalau Betul. tidak mengerti Tapi isi tadi dari ada calegnya. sedikit foto-foto yang masuk ke saya juga, ternyata pemilih bukan sibuk mencari siapa yang akan dipilih, tapi mencari namanya di dalam DPT. Ini Justru lama di situ Iya. ya. serius tuh. serius. Oke. Kan Jadi yang sebetulnya itu lama bisa ini dilakukan dari kemarin-kemarin ya, bisa cek Artinya saya terdaftar di DPT atau ini tidak. lagi membayangkan jangan-jangan juga petugasnya agak sulit mencari nama orang-orang itu karena orang-orangnya diminta untuk mencari nama di sebuah sekolah gambarnya, Iya. mencari nama dirinya, baru kemudian dia saya nomor sekian, saya nomor sekian. Iya, Nah ini iya. mudah-mudahan menjadi pembelajaran tidak terjadi di tempat lain. Iya. Kan seharusnya orang datang kemudian namanya siapa Oke. sesuai dengan C6-nya. Oke, Baik. kita lihat lagi ke gambar ya Indi ya. Ini calon wakil presiden 02 Sandiaga Sedang Uno mencelupkan jari ya. sudah menunjukkan, artinya surat suara sudah dimasukkan. Sudah selesai. Memasukkan pun Baru juga selesai. jangan salah gambar Iya. atau salah warna, ya kan? Ada warna kuning untuk DPR, warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. DKI berarti tidak ada warna hijau yang menandakan itu kabupaten dan kota, begitu ya. Ya, sudah ditunjukkan. Ya. Artinya Sandiaga Uno sudah bisa menikmati 250 merchant brand yang diskon 50% hari ini ya. Luar biasa. Bisa langsung ya, walaupun Bisa belum langsung. buka sudah Belum ya? mulai mengantri. Iya, ya, harap bersabar. Ini baru jam 8 ini. Ini cobaan. Baik, kita melihat juga Ibu Min Uno ya. Iya, dan betul. juga sang istri Nur Asia Uno. Mm-mm. Dua yang dicoblos, Vi. Ya, saya Yang tidak tahu. dicelupkan. Saya no comment kalau kayak gini. Yang dicelupkan ya. Tangannya jadi ungunya ada dua. Iya. Nanti biasa suka ada gimmick-gimmick tertentu gitu kan. Nanti setelah kita melihat ada yang dicelupkan berapa jari begitu. Ya. Sementara itu, yang kanan, calon presiden 02 Prabowo Subianto sudah memegang surat suara dirinya, gitu ya kan? yakin. Ya kan tadi kan cuma hanya dua tutupan ya, atau dua lipatan kan gitu ya. Iya. Nah, sudah memberikan suara. Sementara kita melihat di belakang itu awak media ya, Betul. yang tampaknya memang ingin mengabadikan ini hari bersejarah ya. Iya. Harus bersejarah penentuan kalau istilah dari pesta demokrasi 5 tahunan ya Bu Endang juga Kang Kakak ini menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Nah, gitu-gitulah istilahnya kan istilah masyarakat kan. Ada satu temuan atau mungkin Bu Endang dan Kang Kakak sudah juga punya temuan-temuan juga melalui pesan yang masuk ke WhatsApp atau apa begitu ya. Ini terjadi di tempat tinggal saya begitu ketika berdiskusi dengan tetangga dan lain sebagainya karena banyak juga kan wilayah yang berhimpitan dengan provinsi DKI ya seperti Tangerang, Bekasi, Depok gitu ya. Nah, jadi ada salah satu warga, nah ini dia. Kesulitan untuk Betul. melipat kembali. Ini pasti lazim ditemui ya. Membuka dan melipat kembali dengan Lebih besar ruangan dari bilik bilik yang suaranya. betul, Biliknya kan dengan hanya ruangan berapa? bilik yang hanya 60, sebesar ini. Sementara ini 80. Iya. Jadi itu perlu tutorial juga itu untuk lipat dua, Melipat kemudian laginya itu yang lipat lama lagi, ternyata itu juga. Supaya rapi dan Iya. bisa masuk ke dalam kotak suara Iya. gitu ya. Hari Senin saya juga sudah ikut juga ya melakukan uji coba melipat itu. Sebetulnya kalau kita mengikuti pola lipatan yang sudah ada sih Ya. mudah begitu ya. Tapi mungkin
karena diuber waktu juga Ya, kali. karena kan Mas Arief kan masih muda. Oh, ya kan? oke, Coba oke. dibayangkan yang sudah nenek-nenek. atau Saya no kakek-kakek. comment kalau soal usia deh, Bu. Apalagi Kang Kakak nanti mendampingi nenek-nenek, ya anu mana? Nah, itu dia. Nah, ini saya ingin coba tanyakan ke Bu Endang dan Kang Kakak. Jadi untuk wilayah yang berdekatan dengan DKI itu ya, seperti ada warga saya yang menyebutkan gini, saya favorit saya tuh sama si A loh. Nah, gitu loh ibaratnya kan. Nah, ternyata si A itu oleh warga setempat dibilang, "Loh, itu bukan wilayah kita." Nah, gitu loh. Itu wilayah DKI. Di kita itu nanti nggak ada si A itu gitu. Jadi ini kerancuan yang dialami oleh masyarakat. Kang Kakak punya cerita-cerita seperti ini juga Kalau nggak saya kira-kira? sih melihat- Mungkin karena balihonya masif Nah, dan aktivitas mereka kan keluar masuk betul. DKI, keluar masuk DKI. Bukan gitu. hanya itu, ada baliho caleg DKI yang Iya. ada di Tangerang. Nah, Iya, itu. kan saya bilang, ini siapa yang mau milih, gitu kan? Jangan-jangan nanti masyarakat mau memilih yang Tangerang, yang caleg itu, Iya. nggak bakal ada dicari. Kan satu pertama Mungkin lebih dia lama. tahu kalau banyak orang komuter dari Jakarta Tangerang. Iya, ini Untung warga yang tetangga saya itu segera disadarkan. Iya. Saya ngerinya ketika nanti dia buka surat suara dicari-cari yang Nyari itu kok nggak nggak ketemu. ada di Iya. situ. Nah, kan itu. perhatiin kan, itu Ini ada. kita melihat Kang nanti bisa Ya, dilanjutkan. tepatnya Sampai sekarang masih belum selesai ya. Ya tadi saya lihat dari pukul 08.16 ya. Ini sekarang 08.18 sudah Iya. 3 menit Iya. ya kan. Udah 3 menit belum selesai. Belum selesai ya, masih Oke. berkutat dengan Oke, apa, bisa dilanjutkan surat Kang. Kalau suara. belum punya pilihan kayaknya nggak mungkin. Iya nggak Iya, mungkin. artinya kan- Enggak, tapi Tadi kertas yang membukanya. besar-besar Iya, itu. artinya hanya untuk membuka. Nah, dengan bilik suara yang yang kecil ini kecil, pada saat iya. mau dilipat lagi juga susah karena sudah Iya. terbentuk oleh bilik suara. Iya, iya. Sampingnya yang dari pengalaman simulasi, begitu sampingnya terlipat, mau Tuh kan? dilipat lagi sulit itu. Nah, ngelipatnya itu. Ngelipatnya juga PR, membukanya PR, melipatnya PR. Iya, karena sudah terbentuk oleh sim kiri samping kanan, begitu Iya. mau dilipat lagi itu bentuknya berubah. Iya. Kalau tadi mengikuti lipatan sebelumnya mudah, tapi kalau begitu sudah dibentuk oleh bilik suara Iya. cukup Ya, sakit. empat Akhirnya sudah selesai nih. 4 menit, 4 menit. Iya. Ya, Berarti kalau dikatakan TPS Bojongkoneng ini kan ada 5 surat suara ya berarti ya? ya. Iya. Berbeda dengan Sandi tadi ada 4 surat suara. Ya. Ini Dimasukkan ke abu-abu? abu-abu sudah akan Itu dimasukkan. kira-kira milih Pak Prabowo ya? Saya no comment Bu Endang yang itu. Mungkinkah memilih yang lain? Bu Endang ini baru saja mengulang yang tadi saya sampaikan loh Bu. Itu kan masyarakat kan jadi kadang buat jokes itu Bu, ya kan? Ketika dia menyaksikan secara real time gambar ini, mereka bertanya-tanya siapa lah ya kira-kira ya kan gitu ibaratnya ya kan. Ya, sudah dimasukkan juga ke warna merah ya. Heeh. Ya. Ini DPD. Ini memang simbol yang biasa memang dilakukan di seluruh dunia di mana ada pesta demokrasi di tiap negara ya. Yang ditunggu-tunggu oleh awak media adalah foto ketika calon itu memasukkan surat suara di. Dan juga ketika sedang mengacungkan jari Ya, yang sudah betul. tercelup oleh tinta ungu. Betul. Ini belum kayaknya. Kan habis ini baru celup tinta. Iya. Dan biasanya nanti ini ya, Apa? headline koran besok tuh ya gambarnya ya Iya. udah Ya. ini gitu. Iya. Karena itu monumental memang. Itu memang betul. Baik, kita sudah menyaksikan ya, Ya. mulai Kang dari Kakak ada yang moto nggak Kang? Ya, Ketika Kang Kakak masukin tuh ada yang moto nggak? kalau Bu Endang waktu di minta KPU tolong saya lihat sama fotonya. keluarga. Kalau Bu Endang mengharapkan kakak ada yang foto, tunggu 2024 mungkin. Ya, Bu Endang, ya. Amin. Doa yang Sama, sangat ini juga yang dicelupkan 2 jari ya. Iya, betul. Jadi Janjian ada kah? gimmick-gimmick tertentu Betul. begitu. Janjian kah? Kita nggak tahu ya. Baik. Artinya sudah bisa kita saksikan bersama calon presiden dan calon wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yakni memberikan suara mulai dari capres dan cawapres, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota dan DPD RI. Ya, nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung ya, Ya. calon presiden dan juga calon wakil presiden 01. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu, Betul. tetapi kita masih menunggu ya. Dan sekarang tampaknya sudah selesai. Biasanya nih, Wartawan langsung lagi. langsung diserbu oleh wartawan. Biasanya Kita ya. tunggu, kita lihat apakah memang ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan. Yang depan duduk Gimana Pak rasanya ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman media. Ini merupakan tentunya hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Saya beserta keluarga, Mpok Nur, Anissa dan Amira Sulaiman juga beserta kedua orang tua saya baru saja menggunakan hak pilih. Dan ini pengalaman yang bersejarah karena ini pertama pileg dan pilpres. Jadi waktu pilgub itu bisa cepat kan, sekali satu kertas suara ini ada 4 di sini dan kalau di daerah ada 5. Jadi saya kembali menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS seawal mungkin, sesegera mungkin agar waktunya, karena kira-kira saya semenjak datang sampai, dan antriannya tadi tidak terlalu panjang, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi untuk mengantisipasi panjangnya antrian dan cuaca, mungkin sekali lagi saya menghimbau terutama yang di wilayah Indonesia Tengah dan Barat segera ke TPS untuk memastikan bahwa hak pilih digunakan. Agenda berikutnya kemana, Bang? Temu kalian di media center. Bebas kok kita ke K6. Harapannya lancar semuanya, masyarakat didengar aspirasinya, dan yang saya sangat bahagia bahwa di penghujung proses kontestasi demokrasi ini kita hanya berbicara masalah yang mempersatukan kita, yaitu ekonomi. Ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat untuk dikelola lebih baik, lapangan kerja yang dibuka, dan biaya hidup, penghidupan sehari-hari dari masyarakat ini yang menjadi diskursus. Dan kami yakin, optimis bahwa diskursusnya sangat mempersatukan kita semua. Pak Sandi, kemarin Pak Sandi kan kalah di TPS 01 sama Pak Anies waktu itu. Di TPS 02 ini yakin nggak Pak menang? TPS 02 insya Allah. Sesuai dengan nomor urut ya Pak ya? Sesuai dengan nomor urut. Waktu itu TPS-nya beda tempatnya, ini dipindah kebetulan ini salah satu tokoh yang sangat senior, Pak Jenderal Suryo, 102 tahun usianya, dan beliau masih segar, baru juga menggunakan hak pilihnya, baru berulang tahun, dan beliau merelakan beranda rumahnya untuk dijadikan TPS. Jadi ini sesuatu hal yang sangat inspiratif. Bapak ngantau quick count nanti di Kertanegara? Di Kertanegara. Jadi kita sama-sama teman-teman nanti. Akan nobar sama Pak Prabowo kan? Rencananya nanti kita akan bersama Pak Prabowo. Pak Prabowo masih di Hambalang, selesai menunaikan hak pilihnya, Pak Prabowo akan menuju ke Kertanegara. Sudah ada komunikasi mungkin sama Pak Prabowo pagi ini? Sudah ada komunikasi. Beliau masih di Hambalang dan segera akan mengabarkan begitu bergerak menuju. Berarti sama rekan koalisi nanti Pak, memantau? Rencananya nanti setelah jam 1 ada teman-teman dari partai koalisi akan bergabung. Siapa aja Pak kira-kira yang hadir? Tentunya pimpinan dari partai koalisi dan relawan-relawan juga akan hadir. Mungkin juga tokoh-tokoh masyarakat. Oke, Bang Sandi dan Ibu Nur ini agak personal sebenarnya. Udah lega belum sih? Karena masa kampanye udah selesai. Ini berbulan-bulan kan jarang ada di rumah ya. Keluarga pasti merasakan. Plong banget. Plong, dan kami ingin sekali lagi menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Luar biasa Indonesia kita ini, Indonesia yang hebat. Kita menunjukkan demokrasi kita, demokrasi yang sejuk, santun. Jika pelaksanaan seperti di TPS 02 di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri, saya semakin yakin bahwa kita menunjukkan sebagai bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat dan berdemokrasi secara sangat dewasa. Setelah ini ada rencana spend time mungkin sama keluarga atau seperti apa? Pengen sih, tapi mesti di Kartanegara dulu. Nggak apa-apa ya Non ya? Ibu, nanti besok-besok kali. Jadi ibu negara? Serahkan kepada yang di atas. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.